Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi' asyar. An Abil Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawman faqala ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yanduruka bi syai'in lam yanduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun wa fi riwayatin wa Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'aruf ilallahi fi rakha'i ya'rifka fi syiddati wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi' asyar. Utawi iki iku hadis kang kaping 19. An Abil Abbas kacerita saking Abil Abbas. Radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah. Ta'ala halim mahlur sapa Allah anhuma ing Ibnu lan Abbas. Qala matur sapa Abil Abbas. Kuntu ana sapa ingsun khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam iku ing dalem burine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallamu ki paring rahmat azim Allahu sapa Allah alaihi ing ngatasé an-nabi wa alihi lan ing ngatasé keluargane an-nabi wasallama lan rahmat keselamatan yauman ing dalem sijine dina faqala mongko dawuh sapa an-nabi ya hulamu wo bocah lanang inni satemene ingsun u'allimuka iku ngulangi sapa ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat ihfadillah ihfad ngreksa sira Allah ing Allah yahfadka mongko bakal ngreksa sapa Allah ka ing sira ihfad ngreksa sira Allah ing Allah tajid mongko bakal nemu sira ing Allah tujahaka ing ngarep sira idza sa'alta nalikane nyuwun sapa sira fas'al mongko nyuwuna sira Allah ing Allah wa idza sta'anta lan nalikane nyuwun pitulung sira fasta'in mongko nyuwuna pitulung sira billahi ing Allah wa'lam lan weruh sira annal ummata satemene umat lawi jitama'at iku lamun kumpul sapa umat ala ayang fauka ing atase nyento awe manfaat sapa umat ka ing sira bisyai'in kelawan suwi-wiji lam yang fauka iku ora bakal manfaati sapa umat ka ing sira illa bisyai'in kejaba kelawan suwi-wiji Qad kataba kang temen-temen wis nulis
hu ing syek Allahu sapa Allah laka maring sira. Wa in ijtama'u lan lamun padha kumpul sapa umat ala ayang duruka ing atas nyento bahayani sapa umat ka ing sira bisyai'in kelawan suwi-suwi lam yang duruka mongko ora bakal bahayani sapa umat ka ing sira illa bisyai'in kejaba kelawan suwi-suwi. Pot kata bagang teman-teman nulis hu ing syai Allahu sapa Allah alaika ing atase sira. Rufi'at dan angkat al aqlamu apa pira-pira pena wajafat lan mustadi garing as-suhufu apa pira-pira lembaran. Rawang riwayatake hu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Waqala lan matur sapa Tirmidzi hadisun utawi hadis hasanun iku hadis hasan sahihun tur sahih. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam sijine riwayat wari Tirmidzi kang saliyane Imam Tirmidzi apa ikhfadillah tajidhu amamaka apa hadis ikhfadillah tajidhu amamaka ila akhirih. Ikhfad ngreksa sira Allah ing Allah tajid mongko bakal nemu sira ing Allah amamaka ing ngarep sira. Ta'aruf ngerti sira ilallahi maring Allah firrakhai ing dalem tingkah longgar sira. Ya'rif mongko bakal ngerti sapa Allah ka ing sira fisyiddati ing dalem tingkah rupek sira. Wa'lam lan weruh sira annama ing setuhune perkara akhto kang salah sapa sira lam yakun mongko iku ora ono opo aktoa iku liyisi bakal ngenani sira. Wamalan utai perkara asobaka kang ngenani sira lam yakun mongko iku ora ono upama liyukhtiaka iku maring kesalahan sira. Walam lan wuro sira anan nasra ing setuhune pitulungan iku masobri sembertane sabar. Wa anal farja lan sak temene kebungan malu karbi iku sembertane kesusahan. Wa anna ma'al usri lan sak temene sembertane kesusahan yusron apane kebungan. Hadis yang ke-19 ini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, yakni dari Abil Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa saya pernah di belakang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai anak laki-laki, sesungguhnya saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Jadi Nabi mengajari Abil Abbas beberapa kalimat. Yaitu ihfadillah yahfadka. Jadi jagalah Allah maka
juga akan menjaga. Maksudnya menjaga Allah itu bagaimana? Yaitu ifat amarihi wamtisalah wantahi an-nawahihi. Jadi maksudnya menjaga Allah adalah menjaga semua perintah Allah, yaitu dengan menjalankan perintah, dan menjaga larangan Allah, yaitu dengan meninggalkan semua larangannya. Maka apabila seseorang mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maka akan dijaga oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini senada dengan ayat Al-Quran, yaitu man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka merekalah yang disebut dengan orang yang beriman. Maka yakinlah bahwa orang-orang tersebut akan mengalami kehidupan yang baik. Jadi kita menjaga Allah itu dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu selanjutnya adalah ihfadillah yajidhu tujahaka. Apabila kita sudah mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka kita akan menemukan Allah di depan kita. Itu maksudnya bagaimana? Jadi apapun yang kita lakukan, secara otomatis Allah akan memberi petunjuk kepada kita apa yang terbaik yang harus dilakukan. Karena pencapaian levelnya sampai di situ. Jadi pertama itu melatih diri mematuhi perintah Allah meskipun belum level ikhlas, terus melakukan hal itu. Lalu setelah itu menjauhi semua larangannya meskipun belum ikhlas, tetap melakukan hal itu sampai pada akhirnya mencapai level keikhlasan sehingga menemukan Allah seolah-olah di hadapan kita dengan petunjuknya. Bahkan kita melangkah kemanapun, Allah menyertai kita. Lalu idza sa'alta fas'alillah, maka apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jadi sebagai orang yang beriman, sudah semestinya kita meminta itu hanya kepada Allah. Jadi ketergantungan hati kita jangan sampai kepada selain Allah. Jadi kita harus meminta itu hanya kepada Allah. Lalu bagaimana hal-hal
yang berhubungan dengan manusia. Jadi ada sebagian ulama itu kalau misalkan diberi seseorang makanan, kalau beliaunya yakin bahwa makanan itu rezeki dari Allah, mereka terima dan mereka makan. Tapi kalau masih tetap dalam hatinya itu dari manusia saja, mereka tidak akan terima dan tidak akan dimakan. Jadi apapun, meskipun itu melalui manusia dan lainnya, mereka mempunyai keyakinan bahwa itu hanya perantaraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun kita meminta kepada Allah, tapi Allah memberikannya itu masih melalui perantaraan makhluknya, tidak langsung. Jadi ada sebab musabab karena kita hidup di alam dunia. Jadi alam dunia itu bisa disebut dengan alam sebab, meskipun terkadang tanpa sebab sesuatu bisa terjadi. Lalu wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Itu senada dengan surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu pengakuan bahwa setelah Maliki Yaumiddin itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda demikian? Yang perlu diketahui adalah bahwa meskipun semua orang ingin memberikan manfaat kepada kamu, yakinlah bahwa semua orang tersebut itu tidak akan bisa memberikan manfaat ke kamu kecuali dengan hal yang sudah ditentukan oleh Allah untuk. Jadi manfaat yang kita dapat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya jelas tadi tetap masih melalui perantara makhluknya. Karena apa? Karena begini, misalkan dalam sebuah desa, satu orang desa tersebut ingin memberikan manfaat pada si A misalkan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki si A itu mendapatkan manfaat dari hal tersebut, maka hal itu tidak akan terjadi. Kalau misalkan si A itu mendapatkan manfaat dari yang diusahakan oleh orang satu desa tadi, berarti hal itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, apabila satu desa tersebut misalkan ingin mencelakai si A, kalau kecelakaan pada si A itu tidak dikehendaki oleh Allah, tidak ditentukan oleh Allah, maka satu desa tersebut tidak akan bisa mencelakai si A. Karena apa? Karena kecelakaan si A itu sudah ditentukan oleh Allah. Berarti kalau satu desa tadi bisa mencelakai si A, berarti itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ini pemahaman yang sangat dalam, dan bahwa keyakinan kita terhadap Allah itu seberapa jauh, terhadap takdir Allah
itu seberapa jauh, bahwa tidak ada manfaat kecuali dari Allah dan tidak ada mandorot kecuali dari Allah. Berapapun banyak orang ingin mencelakai kita, kalau Allah tidak menghendaki kita celaka, tidak akan celaka. Berapapun banyaknya orang yang ingin mengangkat derajat kita, kalau Allah tidak menghendaki derajat kita diangkat, kita juga akan tetap pada keadaan semula. Lalu setelah bersabda demikian, Nabi menutup dengan rufiatul aqlam wa jaffatis suhufu. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Berarti hal itu sudah tidak bisa ditawar. Tinggal keyakinan kita sampai di situ apa belum. Nah, semoga keyakinan kita sampai ke hal itu atas petunjuk Allah dan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini keyakinan yang sangat membanggakan. Kalau kita sampai di level ini, sangat membanggakan. Bahkan kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mukhalathatun nas yang banyak mandorotnya itu bisa kita hindari karena kita mempunyai keyakinan seperti itu. Kemudian di riwayat lain, jadi riwayat ini tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menyatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih. Tapi di riwayat lain selain Imam Tirmidzi itu redaksinya berbeda. Jadi ihfadillah tajidu amal, jagalah Allah maka kamu akan menemukan Allah di hadapan kamu. Sama sebelum tadi, cuma redaksinya berbeda. Tapi yang selanjutnya ini berbeda. Ta'arifillahu fi raha ya'rifka fi syiddah. Jadi kamu ingatlah kepada Allah ketika waktu senggang kamu. Jadi ketika ada waktu senggang, waktu longgar itu ingatlah kepada Allah. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu terhadap hal-hal yang tidak berguna. Jadi ingatlah Allah di waktu-waktu sempit. Bukan terus waktu sempit nggak ingat, tidak. Tapi ini waktu senggang itu kalau bahasa merupakan keterlaluan gitu loh. Jadi ingat Allah di waktu senggang, maka Allah akan mengingat kamu ketika kamu dalam kesusahan atau kerobekan. Lalu sesuatu atau ini malam anama akhtaka lam yakun lusi wa ma'asofaka lam yakun lukhtiaka. Jadi sesungguhnya dengan menggunakan anak, sesuatu kesalahan kamu itu tidak mesti akan mendatangkan musibah untuk kamu. Jadi kesalahan kamu belum tentu mendatangkan musibah untuk kamu, dan musibah yang kamu dapatkan itu belum tentu kesalahan dari kamu. Ini juga maknanya ada. Jadi terkadang misalkan ada sebuah bencana dalam sebuah desa, misalkan kita di daerah tersebut, terus kita kena imbas dari bencana tersebut, padahal kita tidak melakukan kesalahan apapun, tidak melakukan pelanggaran syariat atau yang lain sebagainya, tapi kita kena musibah itu. Ini perlu diketahui bahwa memang
Kadang wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka, musibah yang menimpa kamu itu terkadang bukan dari kesalahan kamu. Begitu juga sebaliknya, kesalahan kamu terkadang tidak menyebabkan musibah untuk kamu. Jadi terus bagaimana? Itu kita harus paling tidak bisa mawas diri agar mengetahui yang lebih baik lagi. Lalu lanjutan hadis, wa'alam anna nasra ma'asabir. Jadi sesungguhnya pertolongan itu beserta dengan kesabaran. Ini ditafsir dengan hadis lain. Jadi la tatamannau al adwi as'alullah al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wala taghfiru fa innallaha ma'as-sabirin. Jadi jangan kamu berharap bertemu musuh. Jadi mintalah kepada Allah kesehatan di diri. Tapi apabila kamu bertemu dengan musuh, maka bersabarlah dan jangan lari. Jangan berharap bertemu musuh, tapi kalau bertemu musuh, bersabarlah dan janganlah lari. Karena fa'inallaha ma'as-sabirin. Dari segi ketika masa berperang. Jadi para pahlawan-pahlawan kita juga seperti itu. Menghindar bukan berarti lari. Seperti perang gerilya itu kan menghindar. Karena penyerangan secara frontal jelas kalah, senjatanya kalah. Artinya melakukan perang gerilya. Mereka para pahlawan itu orang-orang yang sabar, sehingga dianugerahi Allah dengan kemerdekaan. Jadi ananas remas sobri. Jadi mereka sabar dalam menghadapi ujian. Begitu juga kesabaran ketika kita mendapatkan kesusahan dan lain sebagainya. Itu yakinlah bahwa setelah hal tersebut Allah akan menolong kita. Lalu wa'lam annal farja ma'al karbi. Jadi farja itu kebungaan, sedangkan al-karbi itu syiddatul bala, jadi banget Jadi setelah kita mendapatkan musibah besar, itu jelas ada kebahagiaan besar, al-farja. Jadi setelah mendapatkan musibah besar akan mendapatkan kesenangan yang besar pun. Jadi sehingga ada unen-unen atau parian atau peribahasa, jadi usaha tidak membohongi hasil. Seperti itu. Lalu wa anna ma'al usri yusra. Jadi yang ini sifatnya al usri itu alifat yusron lagi. Kadang satu kesusahan itu ditebus
sekaligus dengan dua kebahagiaan atau lebih. Jadi kalau maknanya ma'rifat kan cuma satu, kalau usra satu, yusron nakiro, berarti bisa dua atau lebih. Jadi makna umum. Jadi jangan khawatir kalau kita dalam kesusahan atau apapun, karena satu kesusahan setelah melaluinya kita akan mendapatkan banyak kesenangan. Demikian, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga lantaran ngaji hadis ini kita diberi pemahaman oleh Allah akan agama Islam, lebih mendalam iman kita, bisa melaksanakan ihsan, dan lebih memahami lebih dalam lagi tentang agama Islam. Dan semoga semakin hari pula semakin bertambah ilmu dan hidayah Allah, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.